Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar ya, karena sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Adha. Biasanya ada sedikit kesulitan untuk panitia kurban untuk menghitung berapa sih sebenarnya daging bersih yang didapatkan ya, daging murni ya per kantong ya, seperti ini ya. Nah, biasanya kalau panitia kurban hewan itu kan banyak ya, sapi berapa ekor, kambing berapa ekor, dia agak sedikit kesulitan untuk menentukan berapa jumlah daging murni ya yang didapatkan untuk akan dibagikan ke para masyarakat sekitar yang berhak menerima. Nah, ini nanti kita akan sama-sama belajar cara menghitung berapa sebenarnya akan didapatkan total daging murni ya. Ya, di sini kita akan terbantukan oleh program ini ya, kalkulator kurban. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Nah, ini akan sedikit saya jelaskan. Untuk program ini ada silahkan Anda gunakan dengan maksimal, ini free ya, gratis, yang dipersembahkan untuk umat muslim di seluruh dunia. Nanti sedikit akan saya jelaskan. Pertama ya, kunjungi link ini nih, kalkulatorkurban.pex.dev ya. Setelah itu akan terbuka ini. Nah, di sini untuk awal penggunaan kita di sini untuk memilih nih, pilih jenis hewan kurban ya. Ya, klik di sini tuh. Ada kriteria sapi Bali, Madura, kerbau, simental, limosin atau kambing atau domba ya. Di sini ada pengertian karkas ya, karkas boneless. Nah, karkas itu pengertiannya itu bagian dari bagian ternak yang telah disembelih setelah kepala dan kaki dipisahkan, lalu dikuliti dan isi perut dan isi dada dikeluarkan. Nah, jadi ini benar-benar bersih ya, hanya sisa tulang ya, tulang. Jadi kepala, kaki pisah, dikulitin dan isi perut sudah dikeluarkan. Itu namanya karkas ya. Kalau boneless ini benar-benar daging bersih, daging murni, dia yang sudah dipisahkan dari tulang ya. Presentasi ini dari data ya, data yang telah disepakati oleh peraturan. Saya mendapatkannya ini dari data rujukan dari berbagai literatur ya, data-data ini. Nah, setelah kita contohkan di sini adalah sapi Bali, misal sapi Bali ya. Nah, yang kedua, berat hidup hewan. Nah, jika lebih dari satu, ambil nilai rata-rata. Maksudnya gimana? Nah, biasanya kan kalau kurban itu pasti hewannya tuh lebih dari satu ya. Yang pada saat ini kita contohkan adalah pertama sapi dulu ya. Nah, maksudnya gimana kalau ambil nilai rata-rata? Contoh, misalnya kita ada tiga ekor sapi ya. Yang pertama, coba kita kalkulator dulu ya. Yang sapi pertama beratnya misalnya 350 kilo. Tambah sapi kedua mungkin sekitar 300 kilo, sapi ketiga 250 kilo. Nah, total 3 sapi 900 kilo dibagi 3. Nah, ini nilai rata-rata ya, dari ketiga sapi itu yang beratnya berbeda-beda didapat nilai rata-rata. Ini asum ya, kita input sini 300 kilo, satuannya kilo. Nah, ini nilai persentase karkas ini dan persentase daging tanpa tulang atau boneless itu dari data ini. Jadi nilai tengah ya, nilai rata-rata. Ini nilai aman ini. Ini kalau kita ambil pacokan ini sudah terhitung nanti bagian jatah sepertiga pengkurban. Jadi insya Allah ini nilainya mendekati ya. Jadi ini tidak perlu diatur lagi karena ada dari data ini ya. Misalnya kalau kita pilih sapi Madura atau berubah lagi ya, simental atau berubah sendiri ya. Nah, kita kembali ke sapi Bali. Nah, ini biarin saja. Tadi kan pengertian karkas tahu ya, yang sudah dipisahkan kepala, kaki dan kulit isi perut. Nah, kalau boneless ini dari persentase dari karkas, tulangnya dipisahkan, jadi daging murni nih. Daging murni ya. Nah, tulis tadi jumlah hewan kurbannya tadi kan sapi 3 ya, tulis 3. Nah, ini yang biasa agak sedikit
butuh perhitungan panitia kurban itu biasanya jumlah kantong yang ingin dibuat, misalnya ada sekitar, saya ingin membagi sekitar ada 500 kakak atau 500 warga ya, coba saya input 500 kantong. Nah ini dari 3 sapi saya pengen jadi 500 kantong, berapa daging murni yang didapatkan, tinggal hitung. Nah ini hasilnya. Jadi berat karkas itu 157 kilo. Nah karkas itu yang tadi ya, yang tadi ya. Nah ini daging tanpa tulang. Nah ini daging murni nih 106 kilo, yang tulang dari karkas ini sudah dipisahkan. Total daging tanpa tulang dari 3 hewan sapi ini 318,94 kilo. Nah, jadi berat daging per kantong untuk kebutuhan 500 kantong yang tadi sesuai yang kita inginkan, sekitar daging murninya itu 0,638 per kantong. Nah, ini udah mudah nih. Tinggal panitianya itu ya, dia menimbang sekitar 6,38 untuk daging murni. Nah, jika panitia menginginkan per kantongnya ini dia ingin membuat 1 kilo, ya tinggal tambahkan aja 0,638, mungkin tambah tulang dan jeroan untuk melengkapi pembagian per kantong ya, bisa diisi ulang. Jadi diharapkan nanti setiap penerima ini tuh seragam, dia sekitar 0,638 kilo per kantong mendapatkan. Jadi tidak ada yang ini ya, yang dagingnya banyak, yang dikit gitu. Jadi akan insya Allah diharapkan seragam ya. Coba saya kosum lagi, kita reset dulu datanya. Tadi sapi, sekarang mungkin kambing. Nah, kambing, biasa tuh kambing lebih banyak ya, sekitar ada 30-an kambing atau apa. Nah tuh kalau mau main cepatnya itu rata-rata kambing berapa beratnya, rata-rata itu sekitar mungkin 30 kilo dari jumlah kambing yang terkumpul ya. Kita ambil nilai rata-ratanya, rata-rata hewan itu sekitar 30 kilo. Nah persentase karkasnya ini sama persentase boneless itu udah dari data ya, data ini ya. Kita ambil nilai tengah 45 per 50 47,5, 60 per 65 kita ambil 62,5. Nah jumlah hewannya berapa? Tadi ada 30 kambing. Nah ini jumlah kantong. Tadi kan sapi itu kita membuat 500 kantong. Kambing berapa ini kira-kira? Atau bikin 500 juga boleh, tinggal hitung. Nah dapat ya, berat karkas per kambing nih 14 kilo. Nah berat dagingnya 8 kilo per satu hewan, 8,9 ya, 9 kilo ya untuk satu kambing tuh, daging murni nih, udah nggak ada tulang, nggak ada karkasnya ya. Nah jadi total 30 kambing sekitar 9 kiloan, 267,19 kilo. Nah jika panitia membutuhkan untuk menjadi 500 kantong, berarti sekitar setengah kilo per kantong ya, hampir sama ya tadi sama sapi ya. Sapi yang jumlahnya 3 ekor, dia membutuhkan panitia membutuhkan 500 kantong sekitar 0,6 kilo. Sekarang kalau kambing dengan jumlah hewannya 30 kambing, rata-rata berat hidupnya 30 kilo, yang dibutuhkan 500 kantong sekitar setengah kilo per kantong ya. Nah ini tulang jeroan itu untuk melengkapi, untuk menggenapkan nilai-nilai kambing ataupun sapi ya, paham ya. Atau nanti link ininya akan saya taruh di deskripsi. Semoga yang diharapkan untuk para panitia kurban ataupun pedagang-pedagang hewan dapat
terbantukan dengan adanya kalkulator ini ya. Kritik dan saran coba di kolom komentar. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.